Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras masalah kasam doang yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang malam ini dipecat sama majikannya, semangat ya cuy ya. Hujan deras, semoga dapat majikan lagi yang belas asih, amin. Yang hari ini juga menjalani operasi di Taiwan itu ada ya yang operasi lambung kayak di Sam. Saya sedih, yang usah sedih ya kan, untung aja dokternya gercep ya kan. Jadi sakit itu diambil sisi positifnya lah cuy. Alhamdulillah kita masih apa namanya diberikan nikmat, diketahui sakitnya lebih awal, iya nggak sih? Iya, makanya semangat, nggak usah sedih ya. Banyak nih teman-teman Kaisam request kayak Tisam bahas yang di Yunlong sama Longping Kaisam, kayaknya seru. Seru aja kalau gibah aja ngajakin kayak Tisam, ya kan? Ya wis nggak apa-apa, ayo kita bahas. Buat kalian yang ngelihat berita melongo aja, apa sih itu, kasus apa kayak Tisam? Ya udah dengerin Kaisam aja nih. Ya Kaisam jelasin buat kalian yang kepo nih. Kira-kira lagi rame apa sih di TV? Dari siang, sore, itu aja, ya kan? Ya udah sini Kaisam ceritain aja, ya kan? Jadi cuy, kejadiannya ini di tanggal 11 ya, hari Selasa, jam 20 12 menit. Ini ada laporan nih, polisi nih menerima laporan cuy. Ada yang telepon, katanya di perumahan Wang Tat Road ya, Chunhing New Village Yunlong, ini ada 2 orang yang terbunuh, ya kan? Polisi mendengar ada pembunuhan ya, yo langsung gercep ini polisi, langsung datengin di lokasi yang diinformasikan tadi cuy. Saat polisi ini datang di Yunlong ya, di perumahan yang dilaporkan tersebut, polisi itu menemukan sebuah rumah. Rumahnya itu kan kayak rumah satu-satu itu kan, kalau di Yunlong kan satu-satu ya, rumahnya kan gede-gede gitu kan. Nah di situ tuh pintunya tuh ngebuka sedikit gitu cuy. Nah terlihat di situ ada kursi roda elektrik, dimana polisi ini masuk, kok pintunya nggak buka gitu kan. Nah saat polisi ini masuk, membangunkan, di dekat dapur itu ada laki-laki yang tergeletak di lantai cuy. 1 meternya ini ada laki-laki juga tergeletak juga. Ternyata mereka ini adalah ayah dan anak. Dimana yang dekat dapur ini seorang laki-laki umur 93 tahun. Ya udah kakek-kakek ya. Nah yang ditemukan 100 meternya ini adalah anak dari kakek ini yang umurnya 63 tahun. Loh kok bisa bapak sama anak sama-sama ditemukan meninggal dalam kondisi yang mengenaskan cuy. Dimana di sini banyak luka nih cuy, banyak noda merah, ini kepalanya juga apa namanya luka ya. Yang kakeknya ini yang paling luka di kepala gitu kan. Sayatan-sayatan kayak gitu. Dan ditemukan di situ barang bukti di mana ada gunting yang panjangnya 22 cm cuy. Dan pisau buah ya, ini panjangnya 21 cm, di mana dua-duanya juga bernoda merah. Nah, itu artinya 2 senjata ini digunakan untuk membunuh mereka ini coy. Loh, lalu siapa ini pelakunya? Ya kan? Nah, setelah laporan polisi di jam 20.12 ya, jam 8 malam lebih sedikit ya, 5 menit kemudiannya, ini ada laporan lagi cuy. Di Longping, di desa, di gedung Yuping ya. Yuping, di desa Longping. Di situ cuy, ternyata 5 menit setelah adanya laporan di Yunlong, ini ada laki-laki terjatuh, bukan terjatuh, tapi menjatuhkan diri. Dimana diidentifikasi itu adalah pria umur 19 tahun dan meninggal karena luka-luka ini ya, luka-luka benturan ya cuy, jatuh ya, patah tulang lah. Nah saat jatuh ini kan posisinya hujan ya, maka dari itu polisi ini mendirikan tenda hijau di apa namanya, di atas ini apa korban, untuk melindungi barang bukti cuy, karena kan hujan ya kemarin itu. Nah polisi ini mencurigai apakah ada keterkaitan nih si laki-laki yang umur 19 tahun sama 2 orang yang ditemukan di Yunlong. Ternyata benar adanya cuy. Ternyata yang jatuh di Longping ini adalah cucu dari kakek yang meninggal di Yunlong tersebut. Jadi 3 generasi nih. Kakeknya, bapaknya, sama cucunya.
Loh, kok bisa mereka ini? Apakah terkait dengan hutang piutang dan lain-lainnya? Otomatis polisi ini mulai investigasi ya cuy. Nah, kenapa sih kok bisa mereka ini meninggoy bersamaan? Saat para medis ini datang ya untuk mengecek mereka, sudah dipastikan bahwa mereka ini ketiganya meninggal dunia cuy ya. Dan polisi ini memastikan bahwa mereka ini ada keterkaitan. Ternyata cuy, yang melaporkan kejadian di Yunlong, kalau misalkan ada mayat ya, ini adalah cucunya sendiri yang menjatuhkan diri di Longping tersebut. Kenapa ya? Kalian kepo nggak kenapa? Nah biasa ya, reporter apa namanya media itu kan biasa mencari informasi di tetangga-tetangganya. Barangkali aja nih kepo kan tetangga kan, mungkin sudah tahu nih apa konfliknya. Akhirnya pengakuan dari tetangga korban ini ternyata cuy, si ini kan Tuan Wen ya, ini marganya Wen ya, jadi kakaknya ini namanya Mr. Wen. Jadi kakek Wen ini tuh sebenarnya punya restoran, yaitu di depan rumahnya itu. Nah tapi restorannya ini tutup 10 tahun yang lalu. Nah keluarga Wen ini ibaratnya masa bangkrut lah cuy ya. Dan mereka juga pada nganggur semua. Terus juga pengakuan tetangganya si kakek Wen ini biasanya menggunakan kursi roda elektrik karena sekarang sudah tidak bisa berjalan dengan normal ya cuy ya. Istrinya ini ada di panti jompo dan mereka ini sebenarnya humble cuy, nggak ada masalah dengan tetangga-tetangganya. Makanya tetangga-tetangganya itu bingung kok bisa terjadi seperti ini gitu kan. Nah tetangganya ini mengatakan ya bahwa semenjak Imlek kemarin ini udah nggak kelihatan gitu. Nah, maka dari itu tetangganya itu mengira bahwa mereka ini sebenarnya pindah dan ternyata membangunkan gitu kan, menerima informasi mereka meninggal. Jadi tetangganya aja kaget gitu cuy. Dikiranya mah pindah rumah ini kakek Wen ini ya. Nah polisi ini mulai bergerak untuk mencari barang bukti yang lainnya cuy, termasuk mengecek CCTV pos satpam depan gitu cuy. Kan di desa itu kan ada pos satpamnya cuy di depan. Nah di situ dicek CCTV-nya. Ternyata pada malam kejadian ya, ini si kakek sama si bapaknya ya, ini tuh masuk ke rumah terlebih dahulu. 30 menit kemudian ini cucunya ini menyusul cuy ya. Mungkin dalam apa namanya kurun waktu tersebut ya melakukan apa namanya tindakan seperti itu, dan si cucunya ini terlihat di CCTV meninggalkan rumah tersebut dan kemudian tuh ada telepon. Jadi pelaku pelaku diduga utamanya ya ini ada cucunya sendiri yang menghabisi kakek dan si bapaknya ini cuy. Terus dia juga mungkin bingung ya mau gimana gitu kan, dia juga udah empat mungkin ya, udahlah kita menjatuhkan diri sendiri aja gitu kan. Sangat disayangkan masih muda gitu kan. Apakah ada pengaruh obat kayak Sam? Nah itu masih dalam penyelidikan polisi ya cuy ya. Nah di jam 5 pagi ini karena sudah investigasi ya, ibaratnya Dinas Kesehatan Lingkungan dan Makanan ya ini mengangkut jenazah mereka dari Yunlong, terus juga yang di Longping juga dijemput oleh mobil bak ya cuy ya, dimana di situ ada kotak mayat. Jadi mereka ini untuk dilakukan uji forensik. Polisi ini juga mengumpulkan bukti-bukti dari beberapa apa namanya sepanjang wilayah tersebut ya, dan ternyata di situ juga polisi menemukan cutter ya cuy ya, atau pisau yang apa namanya pisau merah itu, tapi itu pun masih dalam penyelidikan polisi apakah ada kaitannya dengan apa namanya senjata yang digunakan untuk apa namanya membun si kakek sama si bapaknya ini ya cuy ya. Jadi itu dijadikan barang bukti tambahan. Oke, ternyata setelah polisi ini menyelidiki, pastinya ya kalau misalkan kejadian ini kan polisi kan mengecek rekening keuangannya, apa saudara-saudaranya, ya kan, dan lain-lainnya, data-data di kepolisian atau apa, ternyata membangunkan cuy. Ternyata mereka ini memiliki persangkutan sengketa dengan pengadilan. Nah, padahal ya cuy ya, ini baru jatuh vonis di mana si kakek ini kalah dalam pengadilan, di mana mereka harus mengganti biaya hukum yang sudah apa namanya disidangkan ya cuy ya. Jadi si kakek nih kayaknya saya masih tahu ya, mungkin kalian itu apa namanya mudah-mudahan paham. Jadi si kakek ini ya, kakek ini dia ini punya warisan cuy dari leluhurnya. Nah si kakek ini yang 93 tahun, dia ini punya 8 bersaudara cuy. Cuma 8 bersaudara ini sudah menjual semua warisan dari leluhurnya ini ke pemborong lah ibaratnya ya cuy ya. Tapi si kakek ini sendiri yang nggak mau ngejual warisannya.
ya kan? Dia nggak mau, padahal warisan yang ditinggalkan sama leluhurnya ini tidak beraturan cuy, udah ditumbuhi pohon yang besar gitu kan, terus juga, sebuah apa namanya, sebuah danau yang nggak keurus gitu. Nah, kan udah pada dibeli ya cuy ya, oleh pemborong ini. Jadi pemborong ini memiliki hak saham 9,8%, cuma dia sendiri nih yang nggak mau ngelepas tanahnya cuy. Akhirnya si, kakek ini mengajukan tuntutan cuy ke pengadilan, di mana mereka ini berseteru nih cuy dari tahun 2022. Jadi mereka ini mengalami, apa namanya, debat yang panjang. Nah, mungkin dari situ tuh keluarga si kakek ini habis-habisan. Nah, si pemborongnya ini sudah mengajukan harga nih, "Udah kita beli aja deh di angka 2,4 juta Hong Kong dollar." Itu pun udah gede ya cuy ya. Tapi si kakek ini ngeyel, "Nggak mau, saya nggak mau ngejual dengan harga segitu," katanya. "Kalau kamu mau beli, saya jual di harga 23 juta Hong Kong dollar." Nah, menurut pengadilan ini tuh nggak masuk akal yang dikeluarkan si kakek ini, nominalnya ini nggak masuk akal gitu cuy. Ya kan udah kakek masih aja mikirin duit gitu kan. Padahal ya dijual aja sih 2,4 juta itu kan udah gede banget gitu kan, udah 2 miliar lebih kan. Cuma apa sih kakek ini mungkin, harga diri dan mungkin dia juga berpikir kalau misalkan akan mendapatkan uang yang lebih banyak dari 2,4 juta itu. Akhirnya pengadilan ini malah memenangkan si pemborong ini cuy. Makanya si kakek ini divonis kalah dalam pengadilan. Jadi si kakek ini terserah deh, tanahnya mau dijual atau, dibagi terpisah gitu cuy. Jadi ya kalau misalkan mau terpisah ya terpisah gitu. Tapi pengadilan ini sudah, memutuskan pisah nama gitu, sudah diizinkan gitu cuy. Jadi udah pisah nama gitu cuy, walaupun tidak ada tanda tangan si kakek ini, tanah ini udah bisa dikuasai oleh pemborong ini cuy. Nah, saat si kakek ini dinyatakan kalah, makanya pengadilan ini membebankan biaya hukum ini ditanggung oleh si kakek ini cuy. Nah, saat, proses dari 2022 sampai sekarang, ini kan kakek kan ibaratnya udah nggak produktif ya cuy ya, jalannya udah susah dan lain-lain, makanya diwakilin ke anaknya. Anaknya ternyata debat ke pengadilan ini nggak nggak bisa gitu cuy. Akhirnya dilimpahkan ke cucunya ini yang 19 tahun. Nah, saat si cucunya ini membela si kakek dalam pengadilan ternyata kalah. Ya kan, harus membayar. Ya mungkin ini konflik ya, konflik keluarga saat kalahnya si kakek ini dalam pengadilan gara-gara, warisannya itu ibaratnya, eee, nggak bisa dijual dengan harga yang mereka mau gitu kan, dan dia juga harus membayar semua biaya hukumnya gitu kan. Ya kita yang nuntut gitu kan, ya kita yang bayar kalau kalah gitu ya, makanya itu hukum Hong Kong ya. Jadi kalau kalian mau nuntut orang ya seperti itu, kalau kita menang ya syukur, kalau kalah ya berarti kita yang menanggung semua biaya proses hukum tersebut. Nah itu ruwetnya ya hukum di Hong Kong. Akhirnya mungkin dugaannya sih ya, si cucunya ini jengkel sama bapaknya, sama si kakeknya gitu, kenapa sih nggak dijual aja gitu kan, kenapa kita harus berjuang segitunya gitu, toh itu juga tanah tuh udah kayak hutan gitu, udah kayak lautan, nggak fungsi juga, kita juga lagi kekurangan uang gitu, kenapa nggak dijual aja, mungkin seperti itu ya. Namanya juga kan jiwa muda gitu kan. Akhirnya mungkin karena kesel kayak debat karena kalah ya dari 2022, akhirnya ya mungkin saja cak 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 cak, the end gitu, ya kan. Karena mungkin juga si, cucunya juga karena sudah sadar melukai mereka, ya takut di-sell prodeo juga, akhirnya memilih untuk lompat. Jadi inilah harta waris yang kita perjuangkan, justru akhirnya kita tidak merasakan hasilnya gitu, ya nggak sih? Ya kan? Aduh ampun ampun, tetap aja tuh hak warisnya jatuhnya kemana jadinya? Ke saudara-saudaranya pastinya ya kan? Ya orang cucunya udah nggak ada, anaknya udah nggak ada, kakeknya juga udah nggak ada, ya kan ada istrinya di panti jompo, ya itu. Nanti, apa namanya, yang untung ya saudara-saudaranya lagi, ya kan? Nah ini ya pentingnya ya, apa sih edukasinya ya itu ya cuy ya. Jadi kalau misalkan kalau harta warisan yang, apa namanya, yang sengketa-sengketa ini yang nggak usah dibikin pusing lah. Itu ya cuy ya dugaannya itu karena dia kalah dalam memenangkan hak warisnya, ya kan. Aduh padahal 2,4 juta tuh udah gede ya tapi ya namanya juga orang mungkin rugi lah dijual segitu mungkin ya. Ya itulah pilihan hidup, akhirnya mengakhiri hidup juga. Nah itu mungkin cerita kejadian pembunuhan yang ada di Yunlong, itu background-nya ya.
buat kalian yang kepo. Jadi ini kasus dinyatakan pembunuhan dan melompatkan diri. Dugaan terbesarnya pelakunya adalah cucunya ini yang melompat di longping tersebut. Ya mungkin yang kepo-kepo sudah kayak Sam jelaskan, gitu cuy. Oke, mungkin itu yang bisa kayak Sam informasikan kepada kalian. Kira-kira ini kalian deket nggak nih sama tempat kejadian perkara? Jangan-jangan tetangga kalian lagi. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.